juga karena dia pasti nyari ada di mana. Ada dua orang yang tertangkap basah. Hampir saya tapi Kiboy. Satu hit terakhir Kiboy still survive. Bahkan di area tengah ada balasan dilakukan oleh Kairi. Tapi satu terakhir dipaksakan. Kairi tidak ingin pulang dengan sia-sia. Kairi ingin mendapatkan first blood-nya. Berhasil menggocek. Berada satu level di bawah dari Kairi. Yap, itu dia pertempurannya di mana sekarang Avatar. Dia tapi Kairi berhasil mendapatkan Gara. Turtle yang pertama tapi Kiboy harus menjadi satu tumbal yang tentu dan rest. Hasil untuk kali di Kairi tertangkap basah Kairi. Terlalu banyak lagi. Oke, sementara sekarang Res akankah menjadi korban selanjutnya karena Arwar Kyoshi. Mereka masih ingin lebih. Coba lihat Idok memanggil semua rekan-rekannya. Father of God dia dari Tyrant menuju ke tempat yang berbeda. Tidak akan ada yang datang untuk membantu. Free Turtle, itulah yang sebentar lagi mungkin akan terjadi. Karena memang udah nggak ada dua member dari Onyx. Sinyal dari Onyx ya udah pasti lepas. Dan juga Kairi yang tumbang tadi ya, jadi butuh Coba pergerakan dilakukan oleh Kiboy. Mereka ingin lebih tapi Idok langsung berfokus. Masih sempat untuk bisa masuk ke dalam area turn. Mereka memang dimiliki oleh cewek tapi tidak sempat. Karena memang menjadi satu buruan utama. Menjadi orang terdepan. Kiboy melakukan hal yang sama. Saat sebagai belakang Batfish tapi connect. Mendadak dua player kah? Untuk kali ini daerah pun menjadi korban tapi Rasya pun masih berhasil selamat. Denzel yang mencoba untuk bisa mengatakan damage tapi ternyata miss. Bahkan sekarang ada shotgun yang tercipta triple kill berhasil didapatkan oleh cewek sang veteran. Menunjukkan bagaimana caranya dengan Granger. Di ospek habis cewek. Dan bahkan kali ini Rins. Oke, Rins mencoba peruntungannya. Akankah kali ini Rins berhasil tertangkap? Karena diam sejenak. Sementara sekarang Idok masuk oleh belakang. Idok akankah berhasil? Tapi Rins sendiri ya. Kairinya udah unggul level lagi ya. Yap. Jauh juga tadi. Hazel miss. Mati di belakang. Idok, 4 player. Tapi dengan ada ya satu skill yang bisa memanggil seluruh rekan tapi Dairon yang sudah dimiliki oleh cewek masuk dalam tubuh dari Toy. Sementara sekarang coba lihat Glorious Pathway-nya langsung dikeluarkan. Akankah mereka berhasil untuk bisa menumbangkan karena satu base yang ada di area atas. Tapi masih cukup santai mereka dengan dia. masih ingin lebih. Dimana untuk sekarang ada Dairon dan juga Idok. Tapi ini semua sia-sia karena Idok yang mulai menghilang. Hazel yang menjadi korban tambahan. Dimana Hazelnya mencoba untuk bisa kabur, tapi di belakangnya sudah ada yang mengejar. Semakin dikejar, semakin kau jauh. Tapi tetap untuk kali ini akan menjadi sebuah trofi. Mentung dimana mereka bisa membalikan keadaan. Namun untuk sekarang mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah peperangan karena Dairon tadi dengan AWG yang udah langsung dikeluarkan tidak ada banyak tapi sakit banget. Toy mendadak berubah segalanya. Toy ada shutdown yang tercipta bahkan untuk kali ini. What? Wait, sabar. Ada pause sepertinya kawan-kawan. Ada game pause. Memulai jalannya pertandingan kembali. Tapi coba kita lihat. Menyisakan 2 player. Wait, itu dia. Akan pergi ke arah mana? Dimana Kairi hampir saja bisa didapatkan. Tapi jalan pulangnya. Akankah mereka bisa untuk bisa pulang? Kenapa? Karena ada beberapa player masih tertinggal di bagian belakang. Dairon masih berjuang sendirian. Sanguine Claw masih berhasil digocek. Tapi di bagian belakang ada 3 player yang siap untuk bisa melumat habis. Pergerakan Avatar of Guardian masih ada rest. Tergabung. Tapi ini memberikan waktu. Saya membuat pagarnya di situ. Hei, tertangkap basah. Namun kali ini Kairi menjadi korban di tempat yang berbeda. Ada Lord yang berhasil diamankan pula oleh Arwar Kyoshi. Namun sekarang pertempuran yang tepat terjadi di dalam area pertandingan dimiliki oleh Onyx. Ada satu persatu pemain-pemain dari Arwar itu sendiri. Mereka berusaha untuk bisa menjalankan diri. Tapi Idoknya Idok berhasil diamankan tapi saat kanan Onyx. Lord Picker ini mahal banget sih. Tapi mereka paksa untuk Lord, sepertinya ada wave yang harus di-clear juga untuk Onyx. Rins yang harus terlihat ya, itu udah habis kan buat ini. Mengandalkan Arcane Shade. Kalau habis juga untuk Arcane Shade-nya, Rins akan terpick off. Salsyo, yap itu dia. Mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya, tapi Kairi hampir saja bisa ditangkap dengan satu Avatar of Guardian. Dan jaraknya jauh banget dari Lord. Sepertinya mereka udah tidak sanggup lagi untuk bisa mendekat ke arah dari Lord tersebut. Dimana sekarang Lord berhasil diamankan oleh Hazel. Tapi pertempuran itu terjadi, Res yang satu terakhirnya berhasil mendapatkan ke arah dari tapi Toy di area mid, Rising, Sunmori, sendirian. Namun untuk kali ini masih banyak yang menghadang pergerakannya. Gagal ternyata bahkan Hazel versus Res. Oke, Hazel akankah bisa untuk bisa mendapatkan Res? Tergocek tapi tidak.
untuk waktu yang lama. 2 melawan 3 kali ini Lord ada di arah mid lane. Cukup berbahaya. Onyx, mampukah mereka bertahan? Yap. Masih bisa bertahan mungkin sekarang untuk Onyx. Mereka punya 3, mereka menang kuantitas. Tapi kalau ada Toy. Yap, dan Toy-nya akan berfokus harusnya di area atas. Toy, kita lihat Heavy Crossbow-nya harusnya akan memberikan sebuah cerita buruk untuk Onyx di game yang pertama. Di mana mereka merasakan akibatnya. Toy, satu terakhir tapi Toy hampir saja dengan tapi Bestia. Ararkiosi game yang pertama Royal Derby. Waduh, sabar, relax, tenang, santuy. Namun masih ada gangguan dan Toy dikejar sampai belakang. Kiboy ingin lebih dan Kiboy mendapat. Bagus, dia keras. Oke, itu dia Unleash the Beast. Tadi seperti udah terlihat. Sementara sekarang Hanzo sudah mulai bergerak. Dairan mencoba untuk bisa memberikan gangguan, tapi Kairi berhasil pergi ke tempat yang berbeda. Hanya saja implosionnya tadi udah berhasil mendorong masuk lagi dari Turtle menjadi milik dari Onyx. Cukup jauh menit-menit awal juga dia. Idok Secret Hammer tapi tidak boleh bergabung bersama dengan rekannya. Idok. Ada satu lagi Blazing Dot tadi sudah langsung dikeluarkan. Sementara sekarang Hazel sudah menunjukkan bagaimana eksistensi yang dimiliki, tapi posisinya sudah ketahuan. Mereka mencoba untuk bisa mendekat. Lihat Trashnya rela untuk meninggalkan lane dia juga, lane yang sangat jauh. Waduh, tapi Toy sedikit lagi dan Toy berhasil selamat untuk waktu sesaat, tapi tidak. Itu tadi buat Toy lumayan banget nih. Dijebak. Oke, ceweknya terjebak. Ada satu lagi. Waktunya Onyx. Mereka mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Mereka hanya tinggal melanjutkan aja keuntungan yang sudah mereka miliki. Coba ada pergerakan dari dimana untuk sekarang Resnya mendapatkan Idok sulit banget hidupnya. Idok membawa Res untuk mendekat ke arah rekan-rekan, tapi Resnya masih berjuang sendirian di tempat yang berbeda. Tapi Kiboy sedikit lebih tersisa. Ada Blazing Blade langsung dikeluarkan dari Rins, dipaksakan sesat oleh cewek hingga akibatnya membuat dia pun langsung menghilang. Dimana untuk sekarang Turtle pun berhasil untuk diamankan dan Dairan menjadi dipaksakan dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan outer turret. Berhasil mendorong ke arah Kiboy. Kiboy mau tidak mau flicker, tapi satu terakhirnya Toy tidak ada dari Sonata. Machine yang sudah selesai tadi dan bahkan hidup staff selesai. Dragon tadi menendang ke arah dari Idok, tapi terlalu berubah implosionnya. Gak connect terlalu banyak, tapi tidak sekarang Dairan menjadi orang terdepan untuk bisa mengujar ke arah beberapa player. Unleash the Beast dan Hazel akan menjadi sang eksekutor untuk bisa membalikan keadaan kah? Namun di tempat yang berbeda ada sebuah beban yang kini hadir untuk bisa mengikuti kemana Dairan pergi dan langsung saja dieksekusi, tapi hidupnya tertinggal saja di bagian belakang dan Kiboy masih mencoba untuk bisa menggocek. Namun untuk kali ini Hazel berhasil mendapatkan point kill, tapi Kairi apa yang terjadi dan Hazel menjadi korban penculikan. Namun di tempat yang lain 1 untuk 1 walaupun berbeda. Tahuan sebenarnya Dairan. Yap, tapi Dairan ada cewek DM aja. Namun sekarang Resnya mencoba untuk bisa maju dan juga mengusir ke arah beberapa player, tapi Idok lah yang berhasil langsung ditangkap. Idok lah yang berhasil langsung didapat, tapi dengan implosion di sisa-sisa waktunya. Yang besar, itu gampang buat dikembangkan. Hazel, coba lihat Hazel ya, berhasil mendapatkan ke arah Sans. Menjadi sebuah hal yang cukup baik untuk mereka bisa membalikan keadaan. Idok mendorong implosion ya, connect ke arah dari Kiboy. Akankah Kiboy selamat? Tapi tidak, Kiboynya baru berhasil di depan habis. Coba lihat Dairan menjadi orang terdepan mereka. Implosion dari Idok berhasil mendapatkan ke arah 2 player, tapi Resnya juga Kiboy. Dairannya menjadi orang terdepan untuk bisa membackup rekan-rekannya dengan satu pences yang sudah diaktifkan. Dairannya pun masih berhasil pergi lagi ke tempat yang jauh lebih aman, tapi tempat yang berbeda. Toy mendapatkan point kill yang begitu indah dan sekarang Resnya sendirian tepat berada di depan 4 player yang dimiliki oleh RRQ, tapi tersebut sedikit lagi 2 bar SP lagi. Dairan akankah menjadi sebuah incaran utama, di mana sekarang Kiboy akan mencari targetingnya, tapi dengan pergerakan dari Resnya berhasil langsung dihilangkan. Coba lihat, ada Hazel yang mencoba untuk bisa maju ke area terdepan dengan Vengeance yang sudah langsung terlihat di dalam tubuh dari Dairan dan juga di tempat berbeda. Namun untuk sekarang ada Hazel yang menjadi korban dari Kiboy, di mana Kiboy melihat di mana keberadaan dari Hazel. Waduh, Dairan menyisakan 2 bar SP saja, tapi sekarang Idok merasakan hal yang sama. Mau tidak mau mereka harus dipukul mundur. Sementara sekarang ada Hazel yang mencoba untuk bisa mendekat, tapi sedikit terlambat. Buat si ceweknya. Konsul balik. Waduh, ada Federalize telah dikeluarkan oleh Sans itu sendiri guna untuk bisa memberikan sebuah perlindungan terhadap rekannya. Namun sekarang Res masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh RRQ itu sendiri dan berhasil untuk dilumar habis. Tapi tepat yang di satu misplay aja Kiboy. Oke, sudah tertrigger Rins. Ada Winter Crown tadi yang sudah terlihat loh. Ini nggak mau sampai ke Peacock kita dia. Tapi Sword yang lumayan mahal konsol.
menit 20 ya kan, sekejar. Yap, itu dia. Idok, ada satu lagi implosion yang memang sudah dikeluarkan. Diserang masih dengan satu second hammer. Tapi sekarang restnya pun masih bisa melenggang dengan begitu bebasnya. Dan Kibo yang ada di bagian atas ketahuan posisinya mereka kepala-kepalin. Dengan ada satu dua yang dikeluarkan begitu saja. Real World Manipulation versus Federalized Strike. Bahkan sekarang Jairan mencoba untuk bisa mengusir mundur satu terakhirnya. Jairan bergabung. Jairan benar-benar membuat Kairi terburuk. Ada Idok pula. Idok bersiap untuk bisa menghantarkan dari implosion yang memiliki, tapi Dairan menjadi orang terdepan. Dan lotnya pun berhasil diamankan oleh Ezal. Keuntungan udah diambil, tapi Kiboy kehilangan Immortal. Namun Dairan menjadi korban pula dan Kiboy selamat. 21 menit. What? Sans. What? Solo kill, tapi cewek. Strategi akan dilakukan oleh pemain dari Arki, tapi Idok gagal untuk bisa mati. Cewek. Dead Sonatanya hampir saja membuat cewek tadi langsung tersungkur di dalam areanya sendiri. Tapi Toy terkena impact dari Federalized Strike. Bahkan sekarang Resnya mencoba untuk bisa maju, tapi kehilangan cukup banyak speed di dalam tubuhnya dengan satu Real World Manipulation. Bahkan Immortalnya hilang. Dan dekat ada Rhapsody. Tapi Idok mundur lagi dengan Kiboy. The Wave Dragon mendapatkan Rings. Tapi tidak ada follow up CP untuk kali ini. Dan menjadi keuntungan kembali walaupun sekarang blessing duet dari cewek. Fokus ke clear ke arah minion terlebih dahulu karena masih ada tugas di bagian bawah dan Dairan masuk. Oke, Dairannya masuk. Dairannya menjadi orang terdepan. Dairannya mencoba untuk bisa melindungi rekan-rekannya, tapi begitu sangat cewek. Tapi cewek menjadi tajil tepat di depan dari Dairan. Tersisa 3 dan dipaksa. Oke, ini kita lihat akan seperti apa lagi karena sekarang Kiboy mencoba dengan kudonya. Tapi itu sekarang ada Kiboy menjadi satu korban. Tampak pula ada Kairi kehilangan seluruh HP-nya dan base terbuka. Oh no, masih coba di defense kali ini karena minionnya dipaksa clear. Onyx masih bisa bertahan sepertinya. Oke, masih ada pergerakan Real World Manipulation. Namun untuk sekarang tidak ada lagi Royal Derby for Araki Hoshi.